Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Jadi Ramadan membawa keberkahan untuk sekalian alam. Ramadan Allah berikan untuk kita agar kita menggunakan, memanfaatkan Ramadan ini dengan banyak kita beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Sholawat dan salam tetap tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau yang kita harapkan di hari yaumala la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta, tahta, pangkat dan jabatan melainkan qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang selamat mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sahabat TVNU dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang tazkiyatun nafs yang akan dibahas oleh kiai kita, al ustadz kita, Dr. Irwansyah selaku Wakil Dekan 3 di Fakultas Kesehatan dan Masyarakat di UIN Sumatera Utara Medan. Dan kiai kita ini juga adalah salah satu kiai gondang yang sudah go internasional, bukan hanya di sini saja, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita. Menyempatkan datang di TVNU Medan ini adalah salah satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai sudah datang di acara kita ini. Mudah-mudahan membawa berkah bagi Kota Medan Kiai. Dan terima kasih Kiai. Ini judul kita adalah salah satu yang akan dibahas tentang di bulan Ramadan ini, bulan 1447 Hijriah, tentang tazkiyatun nafs. Bagaimana pandangan Kiai tentang tazkiyatun nafs ini, khususnya di bulan Ramadan ini Kiai? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi uswatun hasanah, amma ba' Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu ta'ala fi ayatin ukhra qad aflaha man tazakkaha wa zakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sama kita berselawat kepada Nabi Jina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sahabat TVNU dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Seperti mana doa kita sebelumnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan.
waghfir lana dzunubana. Jadi Allah menghijabah doa kita. Jadi Allah berkahin umur kita di bulan Sa'ban, Allah muliakan kita di bulan Sa'ban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini kita berbincang tentang bagaimana kita membersihkan diri kita dalam rangka di bulan suci Ramadan ini. Karena Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah, itskum minan nar. Dan itu yang harus kita ambil. Apa yang Allah berikan dari keberkahan-keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kita pahamin, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi Allah ini, terkadang kita lupa apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan ini. Jadi Allah senantiasa mengingatkan kita agar kita sadar di kehidupan dunia ini, untuk senantiasa yarji Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-A'la ayat 14-15 yang tadi sudah kita baca, surat Huda ya. Apa yang Allah katakan? Qad aflaha man tazakkaha wa zakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya kata Allah, beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Jadi kita sucikan diri kita sucikan hati kita, tentunya dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Terkait dengan hablum minallah, kita akan lihat bagaimana kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan ini, apakah perbuatan kita itu adalah perbuatan yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, atau perbuatan itu yang Allah larang. Inilah perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka Allah perintahkan kita, sucikan hatimu. Jadi terkait dengan hablum minallah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menerima taubat orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Jadi Allah akan senantiasa memberikan ampunannya kepada kita kalau kita bertobat kepada Allah dari apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, dan perbuatan-perbuatan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallah kita itu kita jaga dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hablum minannas, kita minta maaf kepada sesama. Gak ada manusia yang gak bersalah dalam kehidupan ini. Nah, jadi Allah berikan kesempatan itu kepada kita untuk saling maaf dan memaafkan. Jadi qad aflaha man tazakkaha itu membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, nah, atas segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah kita berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita banyak berzikir, kita ingat Allah, maka kita akan sadar bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tidak memiliki kekuatan apapun, segala sesuatu apapun, kecuali Allah berikan, Allah titipkan, Allah amanahkan kepada kita. Jadi kita banyak berzikir kepada Allah, membesarkan asma Allah, maka kita sebagai hamba harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tatkala kita sholat, salah satu
dari kalimat doa iftitah itu kan penyerahan diri kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan lihat, tatkala kita ruku, kita juga mengucapkan kalimat tasbih di situ. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, Allah yang maha agung. Lihat kita ruku. Ruku itu kan simbol. Ya, kita menyatukan mensejajarkan kepala kita ini dengan telapak kaki kita. Di kepala kita itu sebagai simbol kemuliaan, kehormatan. Ya, sejajar sama dengan telapak kaki kita yang itu dilambangkan suatu kehinaan. Jadi ketika kita sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, Allah yang maha tinggi. Jadi Allah ajarkan itu kepada kita agar kita ini kembali kepada Allah dan senantiasa kita melihat ya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan ini. Terkait dengan itu juga Allah ingatkan kita dalam surah Al-Asr ayat 18 sebagai renungan dan muhasabah kita dari apa yang sudah kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah panggil kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya kan? Sama dengan panggilan orang puasa, itu kan panggilan orang beriman tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kuperintahkan wahai engkau orang beriman berpuasa. Di sini juga Allah perintahkan wahai orang-orang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan lihat kembali apa yang sudah kau lakukan di kehidupan dunia ini. Wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kau berbuat dan apa yang sudah kau siapkan untuk kehidupan akhiratmu. Ghad diartikan itu adalah hari esok, dimaknakan dalam berbagai tafsir itu adalah hari kiamat. Apa sudah kita siapkan? Maka kita renungin, kita bermuhasabah kepada Allah, supaya kita sadar bahwasanya perbuatan-perbuatan kita itu banyak yang salah dalam hidup ini. Banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi Ustadz Huda, inilah yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa, sahabat TPNU dimanapun berada. Jadi kita bersihkan diri kita bersihkan jiwa kita dan senantiasa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Terima kasih Kiai, sangat luar biasa pemirsa sahabat TPNU dimanapun berada. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menyentuh dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga Kiai adalah salah satu pembahasan dalam podcast kita ini tentang mengendalikan hawa nafsu itu Kiai, apalagi ini adalah bulan Ramadan. Ya. Kalau apa yang harus kita siapkan, seperti di bulan Ramadan ini godaannya terlalu banyak. Ya. Tapi pada dasarnya ada yang mengatakan bahwa setan itu walaupun dibelenggu, tapi hawa nafsu itu sangat tinggi sekali. Iya. Nafsu itu memang Allah berikan kepada kita, ya kan? Jadi nafsu yang salah dalam kehidupan kita itu yang kita lawan. Ya, nafsu untuk melakukan satu perbuatan yang dimurkain oleh Allah. Nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya kan, itu kan nafsu itu. Ya kan? Jadi untuk mengantisipasi itu semua, maka kuatkanlah iman kita dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harus kita pahamin bahwasanya kehidupan dunia ini akan berakhir. Ya kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula.
Ustadz Huda. Ya. Kehidupan akhirat itu lebih baik ya daripada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat itu abadan. Sedangkan kehidupan dunia ya kan sementara saja. Jadi kalau kita berpikir dan kita memahami itu, maka kita nggak akan mau menyia-nyiakan waktu kehidupan kita itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi nafsu yang selama hari ini mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita lawan dengan keimanan kita, dengan kita berzikir kepada Allah. Jadi lazimkan zikir itu di lisan kita, di hati kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah akan berikan kepada kita mutmainnah, ketenangan batin, ketenangan hati, ketenangan dalam kehidupan ini. Maka seluruh perbuatan-perbuatan yang selama hari ini yang kita lakukan, dan itu perbuatan dilarang oleh Allah, tidak akan mengantarkan kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini, membuat ketenangan dalam hidup ini. Maka itu semua akan mengantarkan kita mendapatkan keresahan dan ketidaktenangan dalam kehidupan ini. Ingat, Allah itu innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Jadi oleh sebab itu, pemirsa sahabat TPNU dimanapun berada, yuk mari kita senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa kita beristighfar atas segala kesalahan dan ya perbuatan-perbuatan yang salah yang kita lakukan. Begitu Ustaz Huda. Iya Kiai, terima kasih Kiai, sangat luar biasa. Sampai merinding saya Kiai mendengarkan apa tadi, zikirnya tadi Kiai. Tapi memang dalam apa itu Kiai, dalam zikir itu kadang ketika kita mengucapkan sesuatu itu atau zikir itu memang ada ketenangan dalam jiwa itu Kiai. Salah satunya yang dibacakan Kiai tadi, subhanallah, itu adalah zikir yang sangat luar biasa mengagungkan Tuhan Maha Suci Allah, supaya kita mendapatkan ketenangan jiwa itu Kiai. Tapi kan kalau kita lihat bahwa musuh yang nyata dalam diri kita itu adalah hawa nafsu itu sendiri Kiai. Iya. Ada yang bilang ada musuh dalam selimut, yang dalam selimut itu tidak ada diri kita sendiri Kiai. Apalagi ini di bulan Ramadan gitu kan. Bulan Ramadan ini bulan yang pertama, hari yang pertama kalau di shop itu sampai ke belakang itu penuh. Tapi semakin hari, semakin Ramadannya habis, Ramadan shopnya pun semakin maju terus. Bagaimana untuk mempertahankan itu Kiai? Nah jadi begini Ustadz Huda ya. Di awal tadi sudah kita sampaikan ya dalam surah Al-Baqarah 183 ya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi perintah orang-orang yang beriman apa? Untuk puasa. Iya. Kewajibkan atas kamu untuk berpuasa. Iya kan? Jadi endingnya puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman, yang melaksanakan perintah Allah, ya kan? Dan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan, baik yang wajib atau yang disunnahkan. Ya kan?
Dan agar apa? Agar nilai-nilai perbuatan itu dalam kehidupan kita mengantarkan kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan kita puasa, semuanya akan kita puasakan. Jadi perbuatan dosa itu nggak akan bisa lagi kita lakukan dengan kontrolnya apa? Puasa. Kita tidak bisa lagi melihat sesuatu maksiat. Kenapa? Kontrolnya puasa. Allah tegur, kau puasa. Kau puasakan matamu itu. Lisan kita tak bisa lagi berbicara bohong, menyakitin hati orang. Iya kan? Kenapa? Karena kita berpuasa. Lisan kita juga berpuasa, dipuasakan. Pendengaran kita, telinga kita. Kita nggak akan mau lagi mendengarkan sesuatu hal-hal yang bisa merusak nilai puasa itu. Kenapa? Telinga kita puasakan. Kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita dengarkan kajian-kajian di majelis ilmu, ya kan? Ya, kita dengarkan orang-orang yang membaca Quran, tadarus Quran, lisan kita sama, kita gunakan lisan kita membaca Quran. Karena dalam hadis itu ada 4 golongan, salah satu golongan yang di surga itu adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran, wahafadil lisan. Yang kedua itu orang yang menjaga lisannya. Jadi itu Ustaz Huda ya. Iya, Kiai. Luar biasa, nggak terasa waktunya, Kiai. Sudah hampir kita 30 menit juga, Kiai. Di Kiai, di bulan suci Ramadan ini sudah banyak juga ini menjadi pertanyaan juga di kalangan masyarakat, Kiai. Ketika kita berbuka, begitu banyaknya bukaan itu, tapi hanya dengan segelas air putih saja kita bisa menghilangkan rasa haus itu semua, Kiai. Dan berarti ada ketenangan jiwa dalam mendapatkan puasa itu, Kiai. Sesuai dengan apa yang dijelaskan Kiai tadi, memang puncak tazkiyatun nafsu itu adalah ketenangan jiwa, membersihkan jiwa jiwa sendiri. Jadi kan kalau misalnya banyaknya makanan, orang yang hawa nafsunya begitu banyak yang dihedang itu, tapi cuma dengan kurma sama air putih itu kenyangnya hilang, hausnya hilang, Kiai. Itu bagaimana kalau pandangan Kiai itu? Nah begitu ya. Jadi orang yang berpuasa itu memang diuji dari berbagai ujian. Ya kan, diuji puasanya, ya kan, dengan hal-hal yang membatalkan puasa, diuji puasanya dengan hal-hal yang bisa menghilangkan nilai atau pahala puasanya. Jadi kalau kita puasa, maka semuanya itu akan terkontrol, ya kan? Jadi nafsu kita itu akan terkontrol. Jadi nafsu itu sesungguhnya selain kita beristighfar, selain kita berzikir, nafsu itu enggak akan bisa berdaya. Dengan apa? Salah satunya adalah puasa. Jadi itu harus kita pahamin. Jadi puasa itu akan melemahkan nafsu. Dalam arti untuk mengajak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita puasa kita itu kita serahkan kepada Allah, maka kita akan puasa itu ya biasa aja. Bukan hanya puasa itu menahan haus dan lapar, tapi mempuasakan seluruh indera kita. Ya kan, seluruh perbuatan-perbuatan kita. Mempuasakan hati kita. Jadi kalau kita puasa melihat makanan-makanan yang dijual di pasar, ya, itu kita tergoda, ya kan. Itu kan nafsu itu sebenarnya. Nafsu makan kita tuh keluar. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Tapi nggak kita kontrol itu. Tapi begitulah memang bawaan puasa itu. Harus banyak makanan yang terhidang. Ya kan, itulah satu kebahagiaan ya bagi kita yang berpuasa ini ya. Selain membangkitkan ekonomi rakyat, ya kan, orang yang berjualan bukaan takjil itu luar biasa banyak. Kita pun dengan izin Allah berikan rezeki, ya kan, bisa membeli segala menu makanan. Tapi ingatlah, jadi menu yang banyak-banyak yang kita beli itu, ya,
Dengan kita meminum teh manis panas Iya. dengan 3 butir kurma, udah selesai. Menghilangkan haus dan lapar kita selama kita berpuasa. Selebihnya ya dilihat dari segi nafsu aja, nggak kita makan itu. Ya kan? Iya, iya. Jadi itulah harus kita kontrol. Jadi orang-orang yang beriman tuh bisa mengontrol itu. Ya kan? Jadi orang-orang yang beriman akan terkontrol segala perbuatannya, ya. Agar apa? Karena puasa itu bukan karena makanan. Karena puasa itu adalah kewajiban kita kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Puasa kita ya kan dari terbit fajar sampai terbenam fajar. Itu puasa. Itu puasa nggak makan. Itu kebiasaan orang yang biasa. Tapi puasa orang beriman itu bukan hanya itu. Dia mampu mempuasakan jasmanianya, rohanianya, semuanya dia puasakan. Karena puasa itu kata Allah milikku dan aku yang akan berikan nilai pahalanya langsung kepada orang yang berpuasa. Jadi ini perlu kita sampaikan kepada pemirsa sahabat TPNU dimanapun berada. Jadi puasa itu bukan mengedepankan nafsu makan kita dalam kita berbuka puasa ya, tapi mengedepankan nilai-nilai keimanan kita dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kiai. Dan satu lagi Kiai yang agak pertanyaan juga di kalangan masyarakat kita. Dengan keberkahan bulan Ramadan ini sebenarnya kan bukan hanya orang muslim aja yang mendapat keberkahan itu Kiai. Bahkan orang-orang di luar muslim pun yang jual takjil malah orang itu yang berebutan demi mengejar takjil itu sendiri. Bahkan orang kita belum dapat, nggak kebagian gara-gara itu Kiai. Itu artinya kan ada keberkahan yang sangat luar biasa dalam bulan Ramadan ini. Kalau menurut Kiai keberkahan seperti apa itu Kiai? Nah baik, Ramadan itu kan bulan yang penuh rahmat, kasih sayang Allah. Bulan yang penuh dengan keberkahan yang Allah datangkan. Jadi berkahnya Ramadan itu sekalian alam. Ya, mendapatkan keberkahan dari datangnya bulan suci Ramadan. Inilah Allah tunjukkan kekuasaan itu. Karena Ramadan itu adalah bulan umatku kata Rasul. Disinilah kita ya memanfaatkan waktu kita, kesempatan yang Allah berikan, ya kan? Karena kita nggak tahu apakah nanti kita tahun depan bisa nggak kita lagi berpuasa. Maka kita niatkan inilah mungkin puasa terakhir Ramadan kita. Maka kalau kita niatkan inilah puasa terakhir di tahun ini, di Ramadan ini, puasa Ramadan kita terakhir di tahun ini, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk mengisi waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, ya kan, jam demi jam, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dan mengisinya dengan amal-amal soleh. Karena Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman melaksanakan perintah Allah dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi seluruh perbuatan-perbuatan baik itu tuh amal soleh. Puasa kita tuh amal soleh. Ya kan? Apa yang kita beri ya kepada orang lain itu amal soleh. Sedekah kita, infak kita itu amal soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka itu menjadi penghuni surganya Allah. Bukan hanya jadi penghuni surganya Allah saja. Allah perkuat lagi, hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya. Jadi Ramadan membawa keberkahan untuk sekalian alam. Ramadan Allah berikan untuk kita agar kita memanfaatkan Ramadan ini dengan banyak kita beramal soleh, dengan banyak kita beribadah. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita melaksanakan sholat. Ya kan? Supaya apa? Agar kita
mendapatkan keberkahan, agar kita mendapatkan kasih sayang Allah, agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, agar kita mendapatkan maghfirahnya Allah, dan agar kita mendapatkan itqum minan nar, terbebasnya kita dengan azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tazkiyatun nafs, bersihkanlah jiwa kita, bersihkanlah hati kita, bersihkanlah segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momen yang sangat penting. Ya kan, Ramadan. Ini momen yang sangat penting untuk kita mengkaji diri kita, mengintrospeksi diri kita. Ya kan? Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita pahamin, Ustadz Huda, kita lahir, yang kita bawa apa? Kefitrohan, kesucian. Ya kan? Suci yang Allah titipkan kepada kita sejak kita lahir. Lahir ke dunia yang kita bawa suci. Kesucian itu, kefitrahan itu. Lahir di dunia, kalimat yang pertama yang terdengar adalah kalimat tauhid. Ya kan? Azan dan iqamah itu yang diperdengarkan. Dan tentunya nanti di akhir kehidupan kita berharap kita pulang dalam kondisi yang fitrah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah. Ya kan? Wa jiwa raga yang tenang, ya kembalilah kamu kepadaku. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah engkau, sudah berakhir kehidupan duniamu, kembalilah kepadaku dengan kasih sayangku, ya kan? Dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman. Dan terakhir Allah, fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ustaz Huda. Oke, terima kasih Kiai. Mungkin terakhir untuk penutup di acara kita ini Kiai adalah closing statement Kiai, atau penutup apa yang harus disampaikan Kiai pada intinya kepada pemirsa kita Kiai. Pada Kiai kami persilahkan Kiai. Pemirsa, sahabat TPNU dimanapun berada, kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Allah lah yang menggenggam kehidupan kita, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia inilah kehidupan yang sementara saja. Yang Allah perintahkan di kehidupan dunia ini mempersiapkan amal, ibadah, perbuatan terbaik sebelum kita menuju yaumil akhir, kehidupan yang sesungguhnya. Mari senantiasa kita bersihkan jiwa kita bersihkan hati kita dengan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita beristighfar, dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan dunia yang singkat ini menjadi berkah untuk kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala siap untuk mempertanggungjawabkan kita diberikan hidayah dan keberkahan dalam bulan Ramadan ini. Mungkin hanya itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.